Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini tentunya saya tidak akan melanjutkan Allah bukan manusia. Jadi tema yang kita bahas yang belum selesai itu kita sudah nyampai di episode ke-7 kalau tidak salah ya. Saya belum ingin melanjutkan itu, tapi sekarang saya akan merespon komentar di video yang saya buat yang judulnya Allah bukan manusia. Tapi sahabat-sahabatku ini yang memberikan komentar justru di video short, di video pendek. Jadi saya berharap nanti sahabat-sahabatku semuanya nonton di video saya yang panjang. Itu hanya di video short-nya saja, video potongan dari video panjang. Saya menjelaskan lebih dari 19 menit itu per video. Bahkan ada yang sampai setengah jam kalau tidak salah. Silahkan ditonton satu persatu ya saudaraku, jangan video short saja. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, saya akan langsung memberikan respon terhadap komentar yang diberikan oleh saudara-saudaraku dan akan saya tampilkan di layar. Oke, ini silahkan diperhatikan komentar dari saudara-saudaraku sekalian. Di layar sudah kelihatan ya sahabat-sahabatku semua. Oke, di layar sudah kelihatan ya. Yang akan saya respon yang pertama adalah ini di video short yang di video potongan doang ini. Kalau sahabat-sahabatku ingin yang lebih luas lagi silahkan lihat di video panjang ya. Di video panjangnya, lihat ke beranda dan dilihat ada episodenya, episode 1, episode 2, ya kan? Episode 1 Allah bukan manusia dan episode 2 dan seterusnya sampai 7 itu. Tapi nanti akan kita lanjutkan dan ini pun masih kita membahas tentang ayat-ayat. Cuman karena ada komentar dari saudara-saudaraku sekalian, maka saya akan mengutamakan kalian karena kalian bagi saya itu adalah tempat sharing, oke? Kalian adalah tempat sharing dan saya tidak pernah, berpikir untuk menggurui siapapun, tapi ini adalah sharing, kita berbagi pengetahuan. Apa yang kita dapatkan dari guru, maka itu yang saya jelaskan kepada saudara-saudaraku sekalian. Oke, ini saya dapat respon karena saya memberi komentar di video saya, di video saya ini saya memberi judul ini, "Tidak benar orang yang mengatakan Allah seperti seorang pemuda yang duduk di atas arsy," katanya gitu. Nah, ini sebenarnya dikatakan oleh syekhnya orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah ada di atas arsy katanya. Allah duduk di atas arsy katanya. Allah bersemayam di atas arsy. Syekh yang mengatakan ini adalah Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah, dia yang mengatakan bahwa Allah seperti seorang pemuda duduk di atas aras dan menyisakan tempat duduk untuk Nabi Muhammad katanya. Na'udzubillah. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Oke, di dalam kitabnya. Nah, kemudian ini saya mendapatkan respon ya dari video pendek yang saya jelaskan. Saya menjelaskan di situ cara memberikan bantahan dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ini apa yang ditulis oleh saudaraku ini. Oke, di sini komentarnya yang pertama adalah, "Wahai saudaraku," ya ini bahasanya bagus ini. Saya sangat menghargai orang yang eee, memberikan komentar dengan cara yang sopan, dengan cara yang bagus seperti ini. Jadi saudaraku, saya sangat menghargai kan makanya saya merespon, mencari waktu bagaimana saya bisa menjelaskan. Padahal saya kesempatannya sangat sedikit sekali dan ini pun saya menjelaskan jam berapa ini? Jam 2.46 sekarang saudaraku, di tempat saya.
Saya di luar negeri, saudaraku. Nah ini, silahkan ini yang pertama ya, kita baca. Dia mengatakan, saudaraku ini mengatakan, satu, Allah Ta'ala istiwa di atas arasy secara eksplisit terdapat di 7 ayat Quran, sedangkan ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Ah, ini saudaraku, kamu mengatakan Allah istiwa di atas arasy, istiwa di atas arasy, dan diperjelas oleh Syekh, orang yang mempunyai pemahaman seperti ini, bahwa Allah duduk di atas arsy katanya, kemudian menyediakan tempat duduk untuk Nabi Muhammad katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, saya akan memberikan respon ini. Ya, memang ada 7 ayat yang menjelaskan tentang istiwa. Yang perlu diingat oleh saudara-saudaraku sekalian, istawa itu maknanya ada 15 makna menurut para ulama. Yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal yang dianggap sebagai panutan oleh orang yang berkeyakinan seperti ini, beliau mengatakan, menjelaskan tentang istawa bukan seperti yang dipahami oleh orang seperti ini, saudaraku. Bukan yang dipahami bahwa Allah duduk di atas arasy. Istiwa di arasy katanya, istiwa di atas arasy. Kalau di atas berarti ada sesuatu di saudaraku, bersebelahan dengan arasnya. Yang duduk itu, ini saudaraku ya, kalau diartikan istawa itu adalah duduk atau bersemayam, maka itu sama dengan mengatakan bahwa Allah berubah, saudaraku. Kalau kemudian dikatakan istiwa di aras, duduk di atas aras atau bersemayam di atas aras. Kenapa demikian? Karena nih, cara untuk memahami hal yang seperti ini sangat mudah, saudaraku. Caranya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qulillahu khaliqu kulli syai'." Allah adalah pencipta segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Oke, saudaraku? Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi kalau segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, maka artinya tidak ada satupun selain Allah yang bukan ciptaan Allah, termasuk arasy. Oke? Tidak ada satupun ulama yang menjelaskan bahwa arasy itu bukan ciptaan Allah. Tidak ada. Dan kalau mengatakan arasy itu adalah ada dengan sendirinya dan tanpa permulaan, maka itu sama dengan menyekutukan Allah dengan arasy. Kenapa? Ada, sama-sama ada tanpa permulaan. Berarti ada dua, bukan satu. Sedangkan satu-satunya pencipta hanya Allah. Oke? Jadi kalau Allah pencipta segala sesuatu, artinya saudaraku, Allah itu dijelaskan di dalam ayat lain, huwal awwal wal akhir. Allah itu zat yang huwal awwal, artinya labtida li wujudihi. Allah itu yang dikatakan al-awwal artinya tidak ada permulaannya. Artinya Allah tidak pernah tidak ada. Oke? Wal akhir, dan Allah ada tanpa batas akhir. La nihayatalah. Itu yang dimaksud dengan al-akhir. Nah, kemudian saudaraku,
Kalau begitu, kalau Allah pencipta segala sesuatu, artinya tidak ada satu pun dari ciptaan Allah, dari segala sesuatu itu yang bukan ciptaan Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang bukan ciptaan Allah, termasuk arsy. Arsy juga ciptaan Allah. Oke. Nah, sebelum arsy diciptakan oleh Allah, lalu akan dikatakan ada di mana? Oke, ini saudaraku. Jadi kalau dikatakan Allah kemudian duduk di atas aras, maka itu sama dengan mengatakan Allah berubah saudaraku. Asalnya nggak duduk, nggak bertempat di manapun, nggak memiliki tempat, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, karena tempat dan arah itu adalah ciptaan Allah juga. Dan bahkan tidak boleh kita memahami ketika belum tercipta segala sesuatu, kemudian Allah dikatakan ada di padang pasir misalnya, itu salah. Karena padang pasir juga belum ada. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu juga belum ada. Jadi tidak boleh dipahami sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Nggak bisa, nggak boleh begitu, saudaraku. Oke? Nah, jadi saudaraku, kalau tiba-tiba kemudian Allah setelah menciptakan arsy, kemudian dikatakan duduk di atas arsy atau bersemayam di atas arsy, ini kan sama dengan mengatakan Allah berubah saudaraku. Yang asalnya nggak duduk jadi duduk. Yang asalnya nggak sama dengan makhluknya jadi sama. Makhluk juga duduk. Walaupun tempatnya berbeda. Makhluk duduk di bumi. Allah dikatakan duduk di aras. Itu kan salah itu saudaraku. Jadi berubah Allah jadinya. Asalnya nggak duduk jadi duduk. Asalnya nggak bersemayam jadi bersemayam. Bersemayam dengan duduk itu sama sebenarnya. Ini nanti saya akan jawab yang lain ya. Ada saudaraku yang bertanya itu. Oke. Kita fokus sama ini. Nah, begitu saudaraku. Kemudian Imam Ibnu Hambal mengatakan apa? Ketika menjelaskan tentang istawa, beliau mengatakan istawa kama akhbar, la kama yakhturu lil bashar. Oke? Kata Imam Ibnu Hambal begitu. Jadi Allah dikatakan istawa, istiwanya Allah itu maksudnya apa? Kama akhbar. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, artinya hadis-hadis muhkamat saudaraku. Bukan hadis-hadis yang mutasyabihat. Yang saudara-saudaraku ini jelaskan, ini adalah ayat mutasyabihat dan ayat dan hadis mutasyabihat. Oke? Contoh, ini pertanyaan pertama ini dari saudaraku kan. Allah Ta'ala istiwa di atas aras secara eksplisit terdapat di 7 ayat. Nah ini. Sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, oke. Kemudian yang kedua di sini apa? Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam katanya kan? Di sepertiga malam terakhir. Terdapat pada hadis sahih. Allah turun ke langit dunia tanpa harus meninggalkan arsy. Na'udzubillah min dzalik. Peristiwa ini tak bisa dianalogikakan dengan makhluk. Tak perlu dibayangkan bagaimana caranya. Laisa kamitslihi syai'un. Saudaraku, mohon maaf ini saudaraku. Saya tidak menertawakan apa yang sampean jelaskan, tidak. Yang membuat saya ketawa itu sama orang yang mengajari seperti ini. Ini bagaimana coba mikirnya gimana ini saudaraku coba. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Turun. Turun dari atas ke bawah berarti kan saudaraku, ini menimbulkan banyak pertanyaan saudaraku. Yang pertama, kalau dikatakan turun setiap sepertiga malam dari atas ke langit dunia, turun. Ini dari langit ke berapa saudaraku? Apa dari langit terakhir kemudian ke langit dunia? Atau dari langit pertama saudaraku?
Kalau dikatakan dari langit yang terakhir, kemudian turun ke langit dunia, artinya dari ke-6 ke yang ke-7, yang terakhir ya. Kalau begitu, maka sama dengan mengatakan ada 5 langit tidak ada Tuhannya saudaraku, bahkan di arsy nggak ada Tuhannya itu. Nah kemudian di sini dijelaskan di bawahnya kan, ini, Allah turun ke langit dunia tanpa harus meninggalkan arsy. Oh, ini artinya turun dari arsy ke langit dunia. Oke, langit dunia itu langit keberapa saudaraku? Langit pertama, 2, atau 3, atau 4? Nah, kemudian kalau dikatakan tanpa meninggalkan arsy, itu artinya Tuhan dikatakan menjelma, begitu tah? Ini makin salah saudaraku, makin salah. Ada Tuhan menjelma. Jadi kayak di film itu ya, kemudian ketika begini, kemudian bayangannya keluar, gitu. Itu salah saudaraku, nggak kayak gitu. Allah nggak kayak gitu. Kemudian dibayangin kayak gitu, nggak boleh. Nih, satu, ketika dikatakan turun dari arsy ke langit dunia, oke? Pertanyaannya, sebelum arsy dan langitnya diciptakan oleh Allah, mau dikatakan ada di mana dan turun bagaimana? Turun lewat apa? Bertempat di mana? Akan ditanya begitu sama orang. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah mau makhluk diciptakan atau enggak, Allah tetap seperti semula. Ada tanpa tempat, tanpa arah. Sampean misalnya nanya, mana dalilnya? Jangan cuma ngomong. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada pada azal dan belum ada apapun selain Allah. Yang ada hanya Allah. Belum ada apapun selain Allah. Yang ada hanya Allah. Oke? Kalau belum ada apapun, gelap, terang, atas, bawah, kanan, kiri, langit, arsy, dan semuanya belum ada. Yang ada hanya Allah. Dan tidak boleh muncul dalam bayangan. Oh, berarti ada sinar dan kemudian sinar itu adalah Allah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh dibayangkan, oh seperti seorang sosok yang besar banget. Atau cahaya. Nah, itu salah, saudaraku. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Seperti Imam Ibnu Hambal kan mengatakan tadi, la kama yakhturu lil basar. Bukan seperti apa yang terlintas dalam pikiran. Enggak, salah. Kan makanya para ulama itu meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, itu maksudnya dari segala segi, bukan dari segi tertentu sama. Iya kan? Kalau dikatakan turun, turun naik, ini kan pertanyaannya begini saudaraku. Kamu mengatakan turun dari apa namanya, di negara yang mana saudara? Ini di Arab sekarang, ini jam 3 malam, oke? Jam 3 malam ini, jam 3 malam. Kalau di sini turun berarti di Indonesia sudah naik, karena bedanya 4 jam saudaraku. Gimana itu? Kalau di sini turun kemudian di Indonesia udah naik, apa mau dikatakan begitu? Kemudian bagaimana dengan negara yang lain yang masih antara gelap dan terang, pagi yang nggak pagi, malam yang nggak malam? Gimana tuh? Yang masih maghrib misalnya, di negara yang lain. Ini kan hancur jadinya saudaraku, pemahamannya begitu tuh jadi hancur. Dengan akal sehat tidak sesuai, dengan ayat apalagi. Sedangkan ayat mengatakan, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Jangan Allah itu diberi sifat, dikasih sifat dengan sifat-sifat makhluknya. Jangan diserupakan dengan sifat makhluknya. Nggak boleh ada pemahaman Allah duduk, naik, turun, dari mana itu saudaraku? Dan hadis nuzul itu saudaraku, hadis nuzul, itu bukan hanya hadis itu.
riwayatnya. Riwayat yang sama, sama tentang Buddha itu, tapi ulama tidak menggunakan hadis itu. Karena itu dikatakan hadis muththarib. Hadis muththarib itu saudaraku adalah hadis yang tidak hanya ada satu riwayat, tapi banyak riwayat-riwayat yang lain dan ulama tidak menggunakan ayat itu. Yang sampean ini jelaskan, ini kan maksudnya di hadis Muslim itu kan? Ya, hadis Muslim, hadis sahih itu kan. Nah, tapi oleh ulama ini kalau diambil dari kesohihannya, maka harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil, tidak boleh menggunakan ayat ini karena ini hadisnya termasuk yang mutharib. Maka harus mengambil hadis yang sesuai dengan ayat muhkamat. Apa yang sesuai dengan ayat muhkamat? Bukan yang dikatakan oleh hadis ini, "Ainallah" itu kan, dikatakan begitu kan, "Ainallah" itu kan, ketika Rasulullah bertanya, "Ainallah?" Kemudian dijawab oleh budak itu, "Fis sama", di langit gitu kan. Di langit secara letterek ini. Tapi diartikan oleh ulama bukan begitu saudaraku. Dan ulama tidak ngambil riwayat ini. Ulama itu ngambil riwayat lain. Riwayat lain seperti apa riwayat lainnya? Di riwayat lain ngambil riwayat dari Imam Malik. Rasulullah tidak bertanya ainallah, tapi Rasulullah bertanya seperti ini. Di riwayat Imam Malik dan tentang budak ini juga. Kan makanya ini ada pembahasan khusus tentang hadis nuzul ini, satu kitab, oke? Ada satu kitab membahas tentang hal ini, riwayat-riwayat. Nah, nih saudaraku, di dalam riwayat Imam Malik mengatakan begini, "Atasyhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Begitu saudaraku. Kurang lebihnya begitu kalau nggak salah ya apa yang saya katakan, begitu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada budak itu. "Atasyhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah," kata Rasulullah begitu. Kemudian ayat budak itu menjawab bahwa ya dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian itu disuruh dimerdekakan. Begitu saudaraku. Jadi kan makanya aneh ini kan makanya kan, makin aneh nih ya kalau misalnya dibaca ke bawah nih. Jika ayat coba kita ambil dari atas lagi ini, yang kedua tadi kan. Allah Ta'ala turun ke langit dunia katanya, setiap sepertiga malam. Nah, sudah saya jawab tadi kan, turunnya menurut negara mana, gitu kan. Kalau di Arab seperti sekarang ini masih jam 3, di Indonesia sekarang sudah jam 7, oke. Jam 7 pagi, di sini jam 3 malam. Bagaimana tuh? Yang di sini tuh hanya belum turun, masih turun-turunnya, yang di Indonesia udah naik-naiknya ya Saudara. Ini nggak bisa saudaraku, jadi begitu hancur kan. Kemudian nih, walaupun hadis sahih, terdapat pada hadis sahih iya, hadis Muslim ini, hadis dari Imam Muslim. Allah Ta'ala turun ke langit dunia katanya, tanpa harus meninggalkan arsy. Nah, kalau turun ke langit dunia tanpa meninggalkan arsy, itu sama dengan mengatakan Allah berbilangan lebih dari satu. Apakah kamu berpikir kemudian Allah duduk di situ kemudian keluar bayangan kayak di televisi seperti yang saya katakan tadi? Begini, kemudian keluar bayangannya, nah itu yang turun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah bukan laki-laki saudaraku, bukan perempuan, bukan bencong, bukan apapun, nggak boleh dikatakan begitu Allah. Dan makanya itu kan semua sifat makhluk, laki-laki, perempuan, antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya, itu tidak boleh disifatkan kepada Allah. Memang ada penjelasan, laki-laki seperti itu. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah, seperti seorang laki-laki katanya. Nah ini salah saudaraku. Oke, kita lanjutkan. Peristiwa ini katanya tak bisa dianalogikakan dengan makhluk.
tak bisa analogikan dengan makhluk. Iya, ini yang mengatakan yang nggak jelas ini, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak ada ulama yang punya pahaman seperti ini. Tak perlu dibayangkan bagaimana caranya. Ya bukan dibayangkan lagi, emang salah ini. Mau dibayangkan nggak dibayangkan ya salah saudaraku. Kemudian, jika ayat Quran dan hadis tersebut bermakna lain, tentu Rasulullah akan menjelaskan. Ya Rasulullah kan sudah menjelaskan tadi. Bahkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas maknanya seperti laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Tuh kan? Yang mutasyabihat, yang ada indikasi seolah-olah ada mengatakan Allah punya tangan, punya kaki. Nah, itu yang memiliki makna banyak. Kan makanya oleh ulama tidak diambil maknanya yang mutasyabihat. Oke? Begitu saudaraku, dijelaskan oleh Rasulullah, cuman kitanya ini kurang rajin belajar. Makanya ayo makin rajin ya saudaraku setelah ini. Rasulullah menjelaskan, sementara dalam hadis lain justru Rasulullah memperkuat makna dhahirnya, memperkuat makna dhahirnya. Yang diambil adalah sama-sama ayat mutasyabihat. Ini kan aneh, yang diambil sama-sama ayat mutasyabihat, ngambil makna dhahirnya, aneh. Yang mengindikasikan, yang memiliki arti lebih dari satu, itu yang mutasyabihat. Yang seolah-olah mengatakan Allah punya tangan dan lain sebagainya, itu yang mutasyabihat, saudaraku. Kalau diartikan begitu ya hancur. Seperti kata istawa. Allah istiwa di aras misalnya, dikatakan istiwa di aras. Oke. Ketika dikatakan istiwa di aras, istawa ini memiliki 15 makna. Seperti dalam sholat. Istawu lis-shalah. Masa itu duduklah kamu sekalian, udah waktunya sholat. Enggak, itu maksudnya bukan gitu. Istawu lis-shalah. Apa itu? Rapatkan bariskan, luruskan shaf. Udah mau sholat nih, gitu gitulah. Itu luruskan shaf maksudnya saudaraku. Bukan istawa. Istawa bahkan ada yang artinya matang gitu. Istawat ta'am, makanan sudah matang. Istawa itu maknanya 15 saudaraku. Nih coba kita lanjut ke 4. Makna dhahirnya. Nah, makna dhahirnya ini yang memang nggak bisa diambil kalau ayatnya yang mutasyabihat. Kalau laisa kamitslihi syai' itu ayat yang muhkamat. Nah, di situ sekalipun ada wa huwas samiul basir. Lanjutannya Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Iya, itu juga muhkamat. Kenapa muhkamat? Enggak ada indikasi apapun yang menunjukkan bahwa itu menunjukkan anggota tubuh, enggak ada. Wa huwas samiul basir. Allah Maha melihat dan Maha mendengar kan? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah zat yang tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Oke. Wa huwas samiul basir. Allah zat yang Maha mendengar dan Allah adalah zat yang Maha melihat. Oke. Mendengar dan melihat. Di situ tidak dikatakan Allah Maha telinga dan Allah Maha mata. Enggak ada saudaraku. Kalau dikatakan Allah Maha telinga dan Maha mata, nah ini yang mutasyabihat, mengindikasikan anggota tubuh. Kalau mendengar tidak begitu. Oke saudaraku, mendengar. Itu kan nggak bilang telinga. Nah, ini maksudnya. Telinga ini yang mutasyabihat saudaraku. Ketika mengindikasikan anggota tubuh, itu mutasyabihat. Baik di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Kalau ada guru yang kamu anuti itu adalah orang yang menjelaskan ayat tentang yang mengindikasikan anggota tubuh, kemudian di dalam ayat misalnya, kemudian disambung, dengan hadis yang juga begitu, itu sama-sama mutasyabihat saudaraku. Yang muhkamat, yang tidak ada indikasi anggota tubuh atau menjasmanikan Allah,
dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang tidak ada sama sekali penyerupaan dengan makhluknya, maka itu baru muhkamat. Kalau yang menunjukkan kesamaan, keserupaan antara, Allah dengan makhluknya, maka inilah yang mutasyabihat saudaraku, paham? Mengerti di sini saudaraku, mengerti kan? Kalau saudaraku memahami seperti itu ya salah saudaraku. Coba, ketika dikatakan Allah Maha mendengar, mendengar, kan yang dijelaskan oleh ulama bahwa Allah mendengarnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Nah, mendengarnya Allah maksudnya bagaimana? Tanpa telinga, tanpa daun telinga, tanpa alat pendengar apapun yang lainnya. Tuh, maha mendengarnya Allah. Kalau dikatakan maha telinga, nah ini kemudian sama dengan makhluknya. Oh, iya misalnya dikatakan Allah punya telinga tapi tidak sama dengan telinga manusia. Punya telinga, berarti punya anggota tubuh, tapi anggota tubuh yang nggak sama. Ini aneh saudaraku, keliru begitu, keliru, iya keliru begitu, oke? Keliru kalau dipahami begitu. Punya anggota tubuh tapi tidak sama dengan anggota tubuh yang salah itu. Kalau nggak salah ini Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ibnu Hambal yang mengatakan, "Man qala mani anta qada annallaha jismun la kal ajsam kafar." Ini menjatuhkan kepada kekufuran kalau yang begini, menjasmanikan Allah. Kamu cari ulama yang terpercaya yang memahami seperti itu, nggak ada saudaraku. Kecuali kitab-kitab yang sudah ditahrif. Oke saudaraku, kita lanjut. Jangan kaitkan istiwa Allah Ta'ala dengan pernyataan batil seperti titik-titik. Ini seperti titik-titik apa ini? Perjelas saudaraku. Karena tak ada nas yang mendukung pernyataan tersebut dan itu jelas sesat. Sebutkan siapa yang berkata seperti itu agar tidak terjadi fitnah. Agar tidak terjadi fitnah. Udah saya katakan dari Ibnu Taimiyah salah satunya. Dan bahkan di sini ada kitab syekhnya di sini ya. Besar saudaraku seperti ini. Itu 2 kali kitab ya, 2 kalinya kitab ya tebalnya, 2 kalinya kitab, Al-Qur'an itu. 2 kalinya bahkan 3 kalinya ya. Oke, ini mungkin ya saudaraku, ini ya, ini kalau digabung menjadi 2 begini, ini masih kurang tebal saudaraku, masih lebih tebal dari ini lagi, 3 kalinya saudaraku, kitabnya itu. Kalau nggak salah itu Fatwa Ulama Haramain, nanti saya cariin ya, kalau anu saya jelaskan kepada saudaraku, oke? Itu tadi yang mengatakan itu Ibnu Taimiyah, memahami seperti itu. Kalau di Indonesia banyak yang mengatakan begitu, yang mempunyai pemahaman Allah ada di atas aras katanya, tuh itu apa sebenarnya, Ustadz Piranda, Ustadz Piranda, Ustadz siapa lagi, banyak sih di Indonesia, saya nggak hafal namanya itu. Kalau Ustadz Piranda itu dulu ketika ditanya, "Loh, ketika, ini yang benar Ustadz yang di mana ini Ustadz?" Gitu. Ditanya, "Yang benar yang di langit apa yang di aras?" Tuhannya itu. Oh, kemudian apa? Oh enggak, yang benar itu yang Allah itu di langit, di atas aras, di atas semua makhluknya. Ini makin kacau saudaraku. Kalau di langit, di atas aras, di atas semua makhluknya. Kamu mau gimana cara mikirnya saudaraku? Mhm. Ketika dibilang di langit, oh enggak jadi di langit, di aras aja. Oh enggak jadi di aras, di atas semua makhluknya, di atasnya lagi. Saudaraku, ini pemahaman yang salah. Ya, oke. Salah satunya Ibnu Taimiyah dan kemudian syekh-syekhnya yang lain banyak kalau saya jelaskan semua. Tapi saya tidak perlu menjelaskan, menyebutkan nama, yang seperti itu ya udah sama semualah. Yang memahami, pemahaman seperti itu semuanya sama, nggak milih ustadznya siapa, kalau mempunyai pemahaman Allah duduk di atas aras, Allah bersemayam di atas aras, Allah ada di langit, itu salah. Makin hancur kan kalau dikatakan di langit, di atas aras, di atas semua makhluknya. Syekhnya di sini juga ngatakan gitu, ketika menjawab, eee, sebuah cerita,
Anak nanya sama orang tuanya, "Pak," katanya anaknya itu, "Allah itu ada di mana, Pak?" katanya. Katanya anaknya kepada ayahnya itu. Ayahnya memang salah juga, arahannya nggak paham akidah juga. Kemudian dia menjawab, "Fi kulli makan," katanya, "Allah ada di mana-mana, Allah ada di semua tempat," katanya. Kemudian dijawab oleh syekh sini itu, oke. Ketika dijawab, apa katanya? "Oh enggak, yang benar itu bukan begitu, itu pengertian sesat itu." Yang nggak sesat itu katanya, yang di langit, di atas aras, di atas semua makhluknya. Ini makin kacau. Di langit, di atas aras, di atas semua makhluknya. Di langit keberapa saudaraku? Wih semua semua langit. Oh kalau semua langit tuh hanya ada 7. Kan langit ada 7. Oh enggak, di langit yang pertama saja. Oh berarti ada 2. Ada di langit, di aras. Kemudian di atas semua makhluknya. Oh ada 3 berarti ya? Saudaraku, makin kacau saudaraku. Kita ingat aja bahwa Allah itu tidak berubah. Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa batas akhir. Kalau Tuhan pasti tidak berubah. Kalau berubah itu makhluk. Asalnya nggak ada jadi ada. Aras sebelumnya sebelum diciptakan ya nggak ada juga, pernah tidak ada. Langit pernah tidak ada. Kemudian sebelum ada mau dikatakan ada di mana? Kalau mau ayat-ayat muhkamat ayat-ayat mutasyabihat kemudian mau diartikan secara zahirnya, hancur saudaraku. Hadis, di dalam hadis, hadis nuzul itu tadi seperti hadis nuzul, bahwa dikatakan Allah turun di setiap sepertiga malam. Oke, pertanyaannya begini saudaraku. Seluruh dunia, semua ciptaan Allah, semua manusia yang beragama Islam sujud kan? Maka firman Allah, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min an rabbih." Apa min rabbih atau an rabbih, fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Tuhannya ada di atas ya, di atas paling ujung atas, kemudian di bawah, yang ini dekat di bawah. Heeh. Kemudian diartikan dekat dengan semua makhluknya, kemudian, benar-benar dekat begitu. Seluruh dunia berapa miliar orang saudaraku? Kalau 1.500 miliar, berarti 500 miliar dekat dengan begitu, dibayangkan begitu. Na'udzubillah. Nggak bisa saudaraku, ini makin hancur. Yang dikatakan tidak serupa, ya nggak serupa dengan apapun. Malah serupa jadi duduk-duduk juga, kemudian naik turun juga, makhluk kan naik turun juga. Ibnu Taimiyah kemudian mencontohkan, "Oh turunnya Allah itu katanya seperti turunku ini," katanya. Jadi turun dari mimbar itu kan ada 3 tangga ke bawah itu. Turun di situ kayak gitu katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan yang jelas menjasmanikan Allah. Ini tidak benar saudaraku, oke? Kita lanjut nih tadi Auna. Tidak ada perdebatan terkait makna ayat dan hadis ini di kalangan para sahabat hingga 3 generasi terbaik umat. Perdebatan ini terjadi di era ulama khalaf. Penolakan terjadi karena akalnya tidak mampu menjangkau makna hakikinya. Makna hakikinya emang seperti apa saudaraku? Makna hakikinya aslinya begitu, punya tangan, tangan, punya kaki, kaki gitu. Nah itu kurang ajar namanya. Oke. Padahal memang tidak semua firman Allah Ta'ala dapat dijangkau pengetahuan manusia. Jangankan ayat, luas alam semesta yang ada di depan mata saja hingga saat ini belum mampu dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Saudaraku, ini gimana kamu saudaraku? Ini tetap tidak benar saudaraku, oke? Cara memahami ayat itu kepada guru bukan kepada buku, oke? Kalau guru-guru yang tidak percaya jangan diikuti. Guru-guru yang tidak terpercaya itu contohnya ya menjasmanikan Allah. Ya itu nggak terpercaya namanya itu, nggak amanah. Nih coba lihat nih, saya kan kasih komentar di sini. Saudaraku, saya menjawab kan dari respon sampean itu di atas.
perlu sampean ingat bahwa aras dan langit itu beda tempat. Benar kan? Saya bilang begitu, beda tempat, bahkan dipisah oleh makhluk Allah yang lain. Kalau misalnya sampean memahami bahwa Allah bersemayam di atas aras, bersemayam di atas aras, kemudian ketika menemukan hadis mengatakan ada di langit, maka sampean akan ditanya sama orang, yang benar yang di langit atau yang di aras? Gimana kalau ada orang yang nanya begitu saudaraku kan ini kan, kemudian sampean menjawab, bagi orang awam di bagi orang awam di atas mereka artikel di langit seperti dijawab gimana ini? Bagi orang awam di atas mereka bagi orang awam di atas mereka artikan langit. Oh, bagi orang awam di atas mereka artikan langit. Bagi orang awam di atas diartikan langit. Kemudian bagi orang yang tidak awam gimana saudaraku? Wong ayatnya sama di langit saudaraku. Diartikan di atas itu maksudnya gimana? Kalau kemudian orang bilang, "Mal atas wa ma adraka mal atas." Kalau ngambil dahirnya, ambil dahirnya terus saudaraku, kok kemudian tiba-tiba mentakwil ini. Gimana saudaraku? Ini membingungkan kamu kamu ini saudaraku. Seperti jawaban seorang budak saat ditanya Rasulullah, hadis jariyah, dalam hal ini Rasulullah mendiamkan. Rasulullah mendiamkan, gimana? Rasulullah menjawab, "A'tiha." Setelah ini tapi ulama nggak ngambil yang hadis itu, kalau hadis itu memang harus ditakwil. Riwayatnya ngambil yang tidak bertentangan dengan dengan ayat muhkamat. Yang tidak mutasyabihat itu kan yang mutasyabihat saudaraku. Kemudian ini di bawahnya nih, saya langsung aja ya, nggak usah ke jawaban saya, disilahkan dibaca sendiri saudaraku. "Anda paham nggak komen saya? Apakah menurut Anda," katanya, "apakah menurutmu firman Allah itu salah atau Rasulullah yang salah? Beranikah Anda katakan seperti itu?" Ya nggak berani saudaraku, nggak berani. Tapi pertanyaannya dulu ini, eee, kalau ditanya firman Allah salah atau perkataan Rasulullah yang salah? Dua-duanya benar saudaraku, kalau belajar kepada guru yang benar. Ini menjadi salah karena belajarnya sampean kepada guru yang salah saudaraku. Al-Quran dan hadis tidak salah saudaraku, tidak salah, tidak ada yang salah cara belajarnya. Padahal al-ilmu bitta'allum, ilmu itu belajar kepada guru bukan kepada buku. Nah kemudian biasanya muncul nih, biasanya muncul gini nih, "Anda," biasanya bilang gitu, "Anda." Anda ini kalau bahasa apa ya, bahasa bahasa Bangladesh, Anda itu telur saudara. Oke, kita lanjut. Oke, biasanya ada orang bilang begini, "Kamu itu mau ikut Al-Quran apa hadis? Atau mau ikut ulama? Mana yang kamu mau ikuti?" Sedangkan orang yang mengatakan ini mengaku ikut Imam Ibnu Hambal, ikut Ibnu Taimiyah, itu kan ulama mereka. Ya, kemudian mau ikut Al-Quran apa hadis? Jadi seolah-olah mereka hanya ikut Al-Quran dan hadis. Dan pertanyaannya, nanti itu kan ketika diurus-urus, maksudnya gimana saudaraku? Ikut Al-Quran dan hadis, bagaimana? Langsung ke Al-Quran dan hadis, nggak usah ke yang lain? Iya misalnya. Oke, yang membawa Al-Quran dan hadis sampai sekarang siapa? Ulama. Yang benar itu itu pertanyaannya udah salah. Cara ngejawabnya gimana? Kita itu ikut ulama. Apa?
Ikut Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh ulama, oke? Yang dijelaskan oleh ulama, bukan Al-Quran dan hadis yang dipahami sendiri dari teks Al-Quran dan hadis, oke? Kita belajar itu memang dari Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh ulama, oke? Jadi kata guru, bukan kata buku. Gurunya harus terpercaya juga. Nanti ketika diurus-urus ini biasanya, "Oh anu, apa namanya, anu," bingung itu biasanya. Saudaraku, nah begitu saudaraku, oke? Ini mungkin ya, ini jawaban saya saat ini. Oke, kita sudah panjang lebar ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saudaraku yang lain juga pernah nanya nih. Nih, oke, kita pindah ke sini. Di sini ada pertanyaan juga. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy katanya? Kan Anda sendiri yang mengatakan demikian. Dan Abdul Somad mengkiaskan Allah dengan makhluk ketika membahas Allah di atas arsy. Kalau menurut kami Allah katanya, kalau menurut kami Allah bersemayam di atas arsy bukan duduk seperti manusia. Enggak boleh Allah dikiaskan ke makhluk karena Allah Maha Kuasa. Allah bersemayam di atas arsy artinya Allah berada di atas segala-galanya gitu. Saudaraku, saudaraku, saudaraku. Yang mengatakan ini adalah Ibnu Taimiyah, oke? Begitu katanya tadi di sini, apa, "Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy? Kan Anda sendiri," katanya gitu kan, "yang mengatakan demikian." Dan Abdul Somad yang mengkiaskan Allah dengan makhluk ketika membahas Allah di atas arsy. Oh, bukan saya saudaraku, Ibnu Taimiyah. Dan itu keyakinan Ibnu Taimiyah yang seperti itu, persis seperti apa yang ada di dalam Bible, oke? Persis seperti apa yang ada di dalam Bible. Orang yang meyakini Allah ada di atas arsy di langit itu sama dengan isi Bible, oke? Bible tahu yang disebut Alkitab itu. Coba cari teks Arabnya, langsung itu nanti sambil ya. Justru malah lebih logis Bible itu, saudaraku, dengan pemahaman yang begitu. Nih, kalau menurut kami katanya kan, Allah bersemayam di atas arsy bukan duduk seperti manusia. Nah, duduk tapi tidak seperti manusia. Duduk juga tapi nggak seperti manusia. Nah, ini yang salah. Kata duduk itu artinya bersebelahan saudaraku, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Artinya yang menduduki pasti di atasnya, kemudian yang diduduki di bawahnya. Nah, kemudian setelah begitu, itu ada 2 kemungkinan. Lebih besar yang duduk atau lebih kecil yang diduduki? Atau lebih besar yang diduduki? Kalau duduknya di kursi, berarti itu lebih kecil yang duduk. Kenapa? Ya lebih besar kursinya. Kata duduk you nggak bisa. Duduk ini sifat-sifat makhluk, sifat-sifat ciptaan. Yang duduk, banyak yang duduk. Kera duduk, monyet duduk, apalagi? Banyak yang duduk, manusia duduk. Ya nanti serupa dengan yang lain, bersemayam. Nah ini nih, coba di bawahnya lagi ya. Tolong beritahu kami siapa orang yang mengatakan bersemayam sama dengan duduk. Beritahu judul videonya dan siapa nama ustadznya, silahkan. Oke saudaraku, kalau kamu ingin tahu ini, gampang, nggak usah begitu, nggak usah nyari ustadznya. Kamu masuk ke Google Chrome, oke? Iya, masuk Google itu langsung ya. Sampean tulis di situ, persamaan kata. Itu tulis anu ya, jangan dispasi. Persamaan kata itu langsung satu anu, apa, jangan dispasi.
kemudian titik, kemudian tulis com, maksudnya titik com itu. Jadi persamaan kata .com, oke? Setelah itu di pencarian itu kamu tulis bersemayam, itu nanti muncul di bawahnya semua itu, duduk, kemudian berdomisili dan lebih sebagainya itu banyak itu di bawahnya. Itu di KBBI juga begitu. Dan tentang istiwa ini maknanya ada 15 saudaraku, 15 makna. Oke, tidak benar saudaraku. Oke, nah saya kan udah janji di bawahnya ini. Oke saudaraku, nanti saya jawab di video sekaligus dengan contoh-contohnya agar sampean lebih dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, gitu kan? Oke, itu saudaraku ya. Mungkin itu dulu dari saya karena ini sudah panjang banget nih. 1 jaman kayaknya saya ini. Enggak, belum 1 jam. Oke saudaraku. Oke, mungkin itu saja ya dulu saudaraku. Sudah jelas kan apa yang saya jelaskan semuanya? Nggak perlu ada penjelasan lagi kan saudaraku? Udah paham kan? Oke, jadi itu saja dulu dari saya. Silahkan saudara-saudaraku, tonton video-video saya yang lain, silahkan juga ditanggapi dengan tanggapan yang bagus seperti ini, artinya tidak, apa namanya ya, tidak pakai kata-kata kasar, kata-kata yang nggak baik. Ini saya sangat menghargai kalian, itu bagus. Artinya kalian itu ingin belajar, ingin mengetahui seperti itu. Kalau kalau seperti itu bagus saudaraku. Kemudian saudaraku, yang perlu diingat, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dalam segala hal saudaraku, oke? Imam At-Tahawi itu mengatakan, "Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Kalau ada orang yang mensifati Allah dengan sifat manusia, itu menjatuhkan kepada kekufuran saudaraku, itu bahaya saudaraku. Nanti gampang-gampang apa-apa, ya repot saudaraku, jangan. Ini berat saudaraku, oke? Sedangkan Imam Ibnu Hambal mengatakan, "Mahma tasawwarta bibalik, Allahu bi khilafi dzalik." Apapun yang terlintas atau tergambar dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Bahkan, siapa itu, Syekh Nawawi Banten juga mengatakan begitu, "Allah la yushbihu dzalik." Allah tidak serupa dengan itu, begitu kalau nggak salah. Jadi begitu saudaraku, jangan apa namanya ya, belajar cari guru yang terpercaya saudaraku. Kalau yang menjasmanikan Allah, itu sampai kiamat itu ya tetap salah saudaraku. Itu jangan terkecoh sampean itu, jangan terkecoh. Bahkan didukung oleh hadis begitu. Didukung oleh hadis itu saudaraku, maksudnya itu malah hadis mutasyabihat juga, menunjukkan anggota tubuh juga. Oke, sudah jelas dari saya tadi kan? Panjang lebar kan saudaraku? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, saudaraku, ada satu lagi kalau nggak salah ya, entar. Biar kebagian semua nih, saya jawab semua, oke. Lupa saudaraku, entar. Ada satu lagi, entar saya cari dulu ya. Ini ada satu lagi di bawah kalau nggak salah ya. Entar. Mudah-mudahan ketemu. Ada satu lagi saudaraku, ada komen baru kalau nggak salah. Entar saya lihat dulu ya. Lupa saya. Eee Kapan anak ini juga nih. Sorry saudaraku ini. Ini lupa satu, saya baru ingat. Udah mau tutup nih sebenarnya. Komentar pada cara mengetahui oh ini nih. Nih. Kapan anak Bapak diciptakan duluan Bapak? Barang Bapak atau setelah Bapak nikah? Kapan anak Bapak ini saya bingung nih. Maksudnya gimana? Apakah maksudnya kapan anak Bapak diciptakan duluan Bapak?
bareng bapak atau setelah bapak nikah? Ah, ini bingung saudaraku, bingung saya, serius bingung, maksudnya gimana? Apakah maksudnya gini ya, apakah ada yang anak diciptakan dulu baru bapaknya gitu? Kalau begitu maksudnya saudaraku, kalau maksudnya begitu ya, tidak ada, tidak ada saudaraku. Ini maksudnya bagaimana saudaraku? Kalau membahas tentang Allah, iya, oh, iya iya iya, paham saudaraku. Kan saya nyuruh riset ke awal ya, ketika ada orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras, bersemayam di atas aras, riset ke awal aja. Kan saya bilang gitu kayak, "Oh, iya iya iya." Riset ke awal, kembalikan ke awal. Sebelum Allah menciptakan apapun, kemudian mau akan dikatakan ada di mana gitu kan. Maksudnya begini ya, kemudian tempat duduknya baru diciptakan, setelah diciptakan baru duduk, yang sebelumnya nggak duduk. Itu sama dengan mengatakan Allah berubah saudaraku. Artinya mengatakan Allah berubah saudaraku. Tidak boleh punya keyakinan Allah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oke saudaraku? Oke mungkin itu ya, saya lupa ini tadi terakhir nih. Bareng bapak atau setelah bapak nikah? Iya, kurang lebihnya begitu kayaknya ya, maksudnya ya. Kalau maksudnya begitu ya tetap salah saudaraku, tetap salah. Kalau punya pemahaman seperti itu, tetap salah. Kenapa tetap salah? Ya itu, karena Allah itu ada tanpa permulaan dan ada tanpa batas akhir. Dan Allah itu tidak berubah saudaraku. Tidak berubah karena menciptakan makhluk kemudian jadi bertempat, asalnya nggak bertempat jadi bertempat, asalnya nggak di aras jadi di aras, asalnya yang nggak di langit jadi ada di langit, itu kan berubah namanya. Berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah selamanya tidak butuh kepada makhluknya. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada seluruh makhluknya, artinya itu. Allah sama sekali nggak butuh kepada makhluknya. Yang butuh itu makhluknya kepada Allah. Oke, kan makanya Allah itu disifati dengan As-Somad. As-Somad. As-Somad itu oleh para ulama diartikan bahwa Allah, apa, semua makhluk butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tapi di dalam terjemahan itu kan dikatakan, Allah, bergantung semua makhluknya kepada Allah gitu kan. Allah tempat bergantung katanya kan. Nah itu kan, artinya, semuanya berharap kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Jadi itu, jadi kan makanya Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Jadi kalau begitu artinya dikatakan butuh jadinya. Asalnya nggak menyatu jadi menyatu. Asalnya yang nggak menyatu dengan apapun jadi menyatu. Asalnya nggak menyatu dengan ketika walinya diciptakan menyatu dengan wali. Ini kan ini pemahaman dari mana saudaraku? Ini pemahaman angan-angan. Bahkan itu siapa namanya, Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan begini, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'si man yaqul la mawjuda illallah." Kalau saya menjadi penguasa, menjadi seorang hakim, laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah. Akan saya potong lehernya orang yang memiliki keyakinan tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya yang mengatakan bahwa semuanya adalah Allah, lainnya yang lain nggak ada. Ini pemahaman yang salah. Oke, sampai di sini saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf dan silahkan dikasih komentar yang baik lagi ya saudaraku, ditanggapi dengan baik saudaraku. Kalau kalian menanggapi dengan dalil, dengan perkataan ulama, saya pun nanti akan menjelaskan begitu. Tapi ini karena kalian cuma komen-komen menggunakan teks-teks bahasa Indonesia, saya juga cukup menanggapi dengan cara seperti ini. Oke? Tapi kalau kalian menanggapi dengan apa namanya nanti dengan kemudian langsung slide-nya menampilkan
ayat-ayatnya, kemudian tafsirannya dan bagaimana, itu saya juga akan menampilkan nanti, oke? Saudaraku, akan saya perjelas nanti. Sorry saudaraku, bersin. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.